Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya dari Robi Ramadana, NPM 1740501003 dari Lokal A semester 6. Baik, di sini saya akan membuat suatu video yang dimana menjelaskan atau menerangkan terkait tema yang saya pilih, yaitu di mata kuliah ADR. Apa itu ADR? Jadi ADR itu adalah alternatif dispute resolution atau alternatif penyelesaian sengketa. Nah, jadi di sini tema yang saya pilih itu terkait tentang keunggulan arbitrase dalam pengadilan. Nah, jadi apa saja sih keunggulan arbitrase dalam pengadilan itu? Nah, jadi ada beberapa terkait keunggulan arbitrase dalam pengadilan, yaitu ada 6. Nah, jadi salah satunya yaitu terkait efisien waktu. Nah, jadi efisien waktu itu adalah waktu yang digunakan untuk proses arbitrase lebih efisien atau fleksibel. Nah, jadi maksudnya itu waktu yang digunakannya itu untuk proses itu sangat cepat atau mudah. Nah, terus kedua belah pihak ini memilih arbiter. Nah, dan arbiter itu apa? Nah, di sini saya akan jelaskan. Arbiter itu adalah orang perorangan yang karena kompetensi dan integritasnya dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memeriksa dan memberikan putusan atau sengketa yang bersangkutan. Jadi maksudnya di sini adalah arbiter itu adalah orang perorangan. Jadi ada suatu orang yang karena di dalam keahliannya atau kompetensinya itu dipilih oleh para pihak ini yang bersengketa untuk memeriksa dan memberikan putusan atau sengketa yang bersangkutan. Dan para pihak ini berhak menunjuk arbiter ini pun berhak untuk menerima atau menolak penunjukan tersebut. Nah, jadi di atas dasarkan itu arbiter ini dipilih dari para pihak yang bersengketa, dari keahlian atau kompetensinya. Oke, dan kemudian juga proses persidangan akan dipimpin oleh arbiter juga yang sebagaimana dijelaskan tadi adalah orang perorangan yang ditunjuk oleh para pihak yang bersengketa, di mana dalam hal ini arbiter dapat bebas menentukan agenda atau persidangan dengan menyesuaikan waktu para pihak yang bersengketa ini. Jadi arbiter ini bisa menentukan waktu untuk agenda persidangan dengan menyesuaikan dari kedua para pihak yang berperkara. Oke, jadi untuk keunggulan yang kedua dalam arbitrase di dalam pengadilan itu, yang kedua keunggulannya itu adalah hemat biaya. Nah, jadi di dalam keunggulan kedua ini, biaya dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase itu lebih murah karena waktu yang digunakannya itu lebih singkat dan prosesnya itu hanya di lembaga arbitrase itu saja. Oke, dan terus sedangkan dalam proses litigasinya itu harus melewati proses yang cukup panjang, mulai dari pendaftaran berkas pengadilan, terus itu pembayaran pengacaranya dan biaya pengadilannya. Nah, terus biaya tersebut itu akan terus bertambah seiring dengan pengajuan banding atau kasasi. Sehingga biaya yang dikeluarkan untuk penyelesaian masalah itu secara litigasinya akan lebih banyak, di mana dalam proses arbitrase umumnya tidak menggunakan tempat dan tahapan yang panjang. Nah, jadi saya pernah dapat dari beberapa pengajaran dari dosen, jadi bahwa dalam arbitrase ini kalau dalam prosesnya itu memang sangat cepat. Nah, tapi untuk dalam pembiayaannya itu cukup berkelamaan atau seiring berjalannya itu akan bertambah mahal. Nah, karena kenapa? Ya, jadi itu karena dari proses itu tadi, proses pendaftarannya, pembayaran pengacara dan biaya pengadilannya itu akan terus dari situ di seiringnya bertambah. Nah, jadi sampai itu banding dan kasasi jadi bertambah. Dan untuk yang saya dapat dari dosen saya itu, untuk biaya dalam arbitrase itu adalah 30 juta. Nah, untuk dalam proses arbitrase, dan itu membutuhkan biaya yang cukup mahal, tetapi dalam proses pengadilannya itu sangat cepat dan fleksibel dan efisien juga. Oke, jadi untuk yang keunggulan ketiga dari arbitrase dalam pengadilan itu, jadi keunggulan yang ketiga itu adalah bersifat rahasia. Nah, jadi maksudnya bersifat rahasia dalam arbitrase ini adalah jika dalam metode litigasi penyelesaian sengketa itu dilakukan secara terbuka. Jadi kalau dia dalam metode litigasi penyelesaian sengketa tersebut itu dilakukan secara terbuka, dan untuk arbitrase itu, penyelesaian sengketa arbitrase itu diselenggarakan secara tertutup, yaitu privasi atau rahasia.
Terus arbitrase ini hanya dihadiri oleh para pihak yang berperkara. Selain itu, dalam proses arbitrase tidak ada aturan yang mengenai barang bukti. Terus apabila ada barang bukti hanya akan dikendalikan oleh arbiter. Nah, arbiter itu adalah yang sebagaimana saya jelaskan tadi, itu bahwa arbiter itu adalah yang mempunyai keahlian atau kompetensi yang dipilih para pihak untuk memeriksa atau memberikan aturan gitu. Terus sehingga para pihak merasa lebih aman dan nyaman karena kerahasiaan perusahaan merupakan hal yang diutamakan dalam kegiatan bisnis. Jadi di dalam kegiatan bisnis itu biasanya arbitrase itu dalam niaga atau semacamnya yang berkaitan dengan bisnis. Nah, jadi itu untuk keunggulan ketiga dari arbitrase dalam pengadilan. Oke, jadi untuk yang keempat, keunggulan keempatnya itu arbitrase dalam pengadilan, yaitu putusan bersifat mengikat dan final dalam arbitrase. Jadi maksudnya untuk keunggulan yang keempat ini adalah putusan arbitrase ini memiliki kekuatan hukum yang tetap, yaitu bersifat final dan mengikat. Oke, jadi untuk maksud dari bersifat final dan mengikat ini adalah para pihak, yang artinya itu jika setelah sengketa itu diputus maka tidak dapat diajukan lagi banding kasasi ataupun PK. PK itu adalah peninjauan kembali. Nah, sehingga penyelesaian sengketanya itu lebih cepat, lebih efisien, yang tadi yang lebih cepat. Nah, terus dibandingkan dengan yang proses litigasi, yang dalam prosesnya itu, proses pengadilannya itu dapat mengajukan banding dan kasasi. Nah, jadi harus membutuhkan dalam proses litigasi itu mengajukan banding dan kasasi. Oke, baik. Nah, jadi untuk selanjutnya yaitu keunggulan yang kelima dalam arbitrase, yaitu di suatu pengadilan. Jadi keunggulan yang kelima itu adalah keahlian dan kepekaan para arbiter. Nah, jadi maksudnya keunggulan yang kelima ini adalah para pihak yang berperkara itu dapat memilih arbiter, yaitu yang orang pengorangan tadi yang memiliki keahlian atau kompetensi yang dipilih oleh para pihak untuk memberikan putusan atau memeriksa, yaitu sesuai dengan keahlian arbiter dan sengketa yang sedang dihadapi. Nah, berarti untuk arbiter ini tidak selamanya itu berlatar belakang hukum. Jadi bisa saja arbiter ini dari berlatar belakang ekonomi atau dari segi lainnya. Jadi tidak selamanya berlatar belakang hukum. Nah, terus sehingga para perkara dapat menyesuaikan dengan kebutuhannya sesuai dengan para pihak yang dihadapi oleh para pihak ini masalahnya. Jadi bisa menyesuaikan dengan kebutuhannya. Jadi itu untuk yang keunggulan kelima dari arbitrase dalam pengadilan. Nah, jadi untuk yang terakhir, jadi itu untuk yang keunggulan yang tadi dari 1 sampai 5, dan ini untuk yang terakhir. Jadi keunggulan yang keenam itu dalam arbitrase di suatu pengadilan. Jadi itu yang keenam adalah penggunaan dan peran pengacara. Nah, jadi apa maksudnya? Jadi dalam proses arbitrase itu pihak-pihak yang berselisih atau yang bertentangan itu diperbolehkan untuk menggunakan pengacara. Namun peran pengacara ini dalam proses ini arbitrase itu sangat terbatas. Karena kenapa? Karena semua keputusannya itu ada pada arbiter. Jadi tidak semena-mena misalnya menggunakan pengacara itu sesuka hatinya. Jadi ada arbiter yang membatasi, yaitu keputusan adanya pada arbiter, yaitu memeriksa dan memberikan putusan. Nah, sementara itu peran pengacara ini dalam proses litigasi itu sangat amatlah luas. Jadi maksudnya sangat berperan penting dalam proses litigasi, mulai dari mengumpulkan bukti hingga menunjukkan hasil riset dari kasus mereka ke jajaran hakim di pengadilan untuk melakukan pembelaan. Oke, jadi mungkin itu saja dari yang bisa saya sampaikan dari video ini untuk keunggulan arbitrase di dalam pengadilan. Jadi itu ada 6. Nah, jadi yang pertama itu terkait efisien waktu, terus ada hemat biaya, terus putusan bersifat mengikat dan final, terus keahlian dan kepekaan para arbiter, terus penggunaan dan peran pengacara, dan yang terakhir itu
dalam keunggulannya arbitrase itu bersifat rahasia. Jadi dia bersifat tertutup, jadi rahasia. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin jika ada salah kata dalam video ini, saya mohon maaf. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa terus berkarya dan terus belajar. Oke, stay army. Bye bye. Assalamualaikum. Baby, you should do whatever you need to.